Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan 11 tentang backend developer ya. Jadi di sini lebih jauh tentang growth-nya itu, tapi lebih kepada sisi admin kalau di sini. Jadi untuk sesi login dan logout. Nah, backend itu sederhananya adalah sesuatu atau halaman web yang tidak bisa dilihat oleh user pada umumnya. Nah, jadi perbedaannya itu adalah kalau misalkan di bagian kan ada dua ya, front end sama back end. Nah, front end itu lebih ke mengembangkan tampilan situsnya melalui HTML, CSS dan JavaScript. Nah, sedangkan kalau di back end itu lebih banyak di PHP ya. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu penggunaan backend biasanya kita menyediakan kebutuhan yang tidak terlihat oleh pengguna, tidak berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti bagaimana data disimpan, diolah, serta ditranslasikan secara aman. Nah, kemudian function atau fungsi pada PHP mirip dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, fungsi ini adalah bagian dari kode yang mengambil salah satu input dalam bentuk parameter. Nah, ini ada fungsi, jadi menerapkan fungsi di sini ya. Nah, kemudian ada session juga. Session itu adalah mekanisme untuk mempertahankan informasi dari semua halaman web yang berbeda. Nah, jadi nanti tidak hanya ketika login itu nanti di database-nya tuh tidak hanya menampilkan username ya, terus password, tapi juga ada sesi kapan dia login, kapan dia logout gitu ya, semacam itu. Nah, untuk praktikumnya itu yang pertama kita buat sebuah project baru ya. Nah, di sini saya sudah ada kebetulan projectnya. Ini namanya backend 2026. Nah, ini saya kasih nama backend 2026 yang di dalamnya itu tadi diminta kita membuat 4 folder ya, asset, page, image, dan admin. Nah, untuk mendownload fungsi tanggal itu bisa klik di link yang ini. Nah, nanti fungsi tanggal itu disimpan di dalam folder asset. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi dalam asset itu sudah ada koneksi dan tanggal. Jangan lupa koneksinya itu dimasukkan juga ya di sini. Nah, nanti bentukannya itu, nah ini seperti ini kalau sudah di-download ya. Jadi ada fungsi tanggal, bulan dengan angka dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah kita membuat 4 folder ini, nah nanti jangan lupa juga bootstrap-nya dimasukkan di dalam folder asset juga. Nah, kemudian koneksi seperti yang di project sebelumnya. Nah, baru kita pindahkan file admin yang sudah dibuat di project sebelumnya di dalam halaman page. Nah, jadi di sini ada admin nih, udah ada di sini. Yang di project sebelumnya sudah kita buat ya, yang seperti ini nih. Nah, ini pindahkan di dalam folder page. Nah, terus kita akan membuat halaman backend yang pertama. Nah, ini untuk membuat halaman indeksnya sama kayak kalian kemarin buat halaman untuk user itu kan ada indeksnya juga ya. Nah, ini khusus untuk admin. Nah, isi scriptnya itu seperti ini ya. Ini sudah ada, sebetulnya sudah saya buat. Jadi nanti simpan di folder admin. Nah, nanti simpan dengan nama index seperti ini. Jadi posisinya tuh seperti ini. Nah, di dalam folder index itu di dalamnya ada aset, include aset ya. Kita kan mau manggil asetnya itu koneksi dan si tanggal indonya itu tadi. Nah, supaya terhubung ya kita pakai include ya, seperti ini. Nah, kemudian baru nanti dia akan menggunakan perintah if else di sini ya. Kalau if else itu dia memanggil session, username dan password. Nah, baru nanti dia akan menuju ke halaman login. Nah, kalau misalkan sudah, nanti dia akan membaca tabel admin. Tabel admin kan udah kita buat ya di awal itu. Nah, setelah itu baru nanti kita buat script untuk
bootstrapnya di bawahnya, seperti mirip seperti yang kemarin. Nah, mirip seperti yang kemarin gitu ya. Jadi admin, kategori, artikel gitu ya. Nah, sorry. Nah, ini kita Nah, baru yang bagian akhirnya ini bedanya ada di sini. CK editor replace. Nah, jadi untuk yang bagian sini itu sama seperti admin yang untuk user, cuma bedanya di sini ada script CK editor replace editor di sini ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya karena itu untuk menampilkan si kapan tanggal masuk, kapan tanggal keluar atau logoutnya gitu ya. Itu dia ada CK editor, makanya di sini. Nah, jadi kurang lebih sih isinya ini sama kayak indeks yang kemarin dibuat. Nah, cuma bedanya ini digantikan dengan indeks untuk admin. Nah, setelah itu lanjut lagi. Nah, ini ya, tadi perbedaannya ada CK editor. Kita buat lagi file PHP dengan nama login. Masih di dalam folder yang sama, dalam folder admin gitu ya. Nah, login. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan loginnya. Di atas itu ada kita masukkan set data waktunya ya. Nah, terus lalu nanti koneksi, lalu ada link untuk ke tanggal Indo. Nah, isinya itu nanti form ya, form untuk login. Nah, form untuk login, jadi ada form username, password, ini menggunakan bootstrap. Nah, terus nanti dia ada koneksi. Kalau misalkan usernya nggak terdaftar itu dia akan muncul ada sebuah tulisan ya seperti ini, user tidak terdaftar. Tapi kalau usernya sudah terdaftar, dia akan langsung masuk ke halaman indeks. Nah, ini dia baca session. Nah, di sini fungsi session ini kan untuk kita melakukan login dan logout gitu ya. Nah, dia membaca session username dan membaca password. Nah, lalu di bawahnya ada script untuk loginnya. Nah, setelah itu balik lagi ke modul. Nah, di sini ada sampai sini ya, banyak ya. Nah, ada logout. Nah, logout itu cuma segini, cuma sedikit. Jadi ada session start, session destroy. Nah, jadi kalau untuk logout itu scriptnya seperti ini, hanya berapa baris ya, 5 baris seperti ini. Nah, ini untuk sesi logout. Nah, mungkin kita akan uji coba nanti bagaimana melakukan pemanggilan ke halaman backendnya. Nah, tapi jangan lupa diaktifkan dulu XMPP control panelnya. Nah, ini seperti ini ya, jadi di start, terus nanti kita coba masuk gitu ya. Nah, seperti ini nih, ini tinggal kita masukkan. Nah, tadi kan kita udah coba ya, backend 2026 saya buat, terus nanti masuk ke halaman admin. Nah, dia muncul nih halaman sign in. Kalau usernya belum terdaftar nih kayak gini, saya ngasal gitu, nanti ada perintah seperti ini. Tapi kalau usernya sudah terdaftar, dia akan muncul di data, di langsung bisa masuk ke halaman indeks. Nah, untuk nah, tadi kan kita sudah memasukkan fungsi ya, fungsi apa namanya, fungsi untuk riwayat login dan sebagainya. Nah, di sini tuh sudah ada tuh di, nah dia muncul di sini. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, oke. Untuk yang berikutnya itu adalah membuat CRUD artikel. Nah, CRUD artikel ini juga kalian harus download library CK editornya, kemudian disimpan di dalam aset ya, jangan lupa. Nah, cara nyimpannya itu, nah itu nanti simpan di sini di aset. Nah, itu nanti di bagian CK editor biasanya. Di aset ya. CK editornya bisa kita download dulu. Nah,
seperti ini ya. Misalnya kalau udah kita pindahkan, dulu ke dalam aset ya. Ini kita ekstrak dulu. Nah, sesuai nama yang di modul saja, namanya jadi CK editor ya. Nah, nanti CK editor simpan di directory asset seperti ini. Nah, ini kita keluarin aja. Nah, ini dihapus. Nah, ini jadi seperti ini CK editor. Nah, setelah itu baru nanti buat CRUD untuk artikel ya, seperti ini. Nah, kurang lebih nanti untuk artikel ini di sini kan dia juga ada percabangan ya. Nah, ini kurang lebih nanti untuk artikelnya itu kan kita mau simpan di admin di dalam page ini ya. Nah, artikel. Nah, jadi di masing-masing si perintahnya itu di sini kan tadi ada berapa kondisi ya. Ada add, save, edit, update, hapus ya. Ini sama kayak kemarin kita mau menambahkan di form ya. Nah, jadi sama. Cuma bedanya ini lebih banyak aja ya. Mungkin saya jelasin satu persatu, tapi ini nanti untuk latihan kalian ya. Jadi mungkin saya jelasin dulu di sini. Nah, yang pertama itu kan untuk artikel itu kita masukkan perintah add dulu ya. Perintah default dulu, sorry. Nah, untuk default itu, nah nanti kan di sini ada menampilkan tabel. Nah, nanti tabelnya itu harus udah dibuat dulu ya, dibuat dulu sesuai dengan praktikum yang sebelumnya. Jadi praktikum yang sebelumnya itu kan di pertemuan 11 itu kan membuat juga tentang ini database-nya. Nah, seperti ini di praktikum 11 PHP MySQL. Nah, itu kan kalian di awal itu diminta bikin 3 tabel ya. Nah, ini dibuat dulu nih tabelnya. Ada ID artikel, judul artikel, tanggal artikel, gambar, isi artikel, sama kode kategori sama username. Nah, ini dibuat dulu nih. Nah, kalau udah baru nanti dibuat skripnya seperti ini. Jadi kita bisa menghubungkan gitu, merelasikan tabel. Nah, kayak di sini kan dia untuk posisi default. Nah, terus nanti kalau mau ditambahkan nanti pakai query seperti ini. Select from kategori, terus nanti dia mau menambahkan. Nah, kemudian ini kalau mau menyimpan, posisi menyimpan. Karena di sini terkait nanti ada gambar ya. Berarti nanti dia akan menyimpan gambar dan lain-lainnya. Juga ada artikelnya. Lalu edit ini kalau misalkan dari artikel itu ada yang mau kita ubah. Nah, seperti ini. Nah, terakhir itu ada ada update dan ada hapus. Nah, update ini untuk mengupdate ya. Jadi ketika sudah diubah dia bisa diupdate. Nah, baru nanti terakhir dihapus. Perintah hapusnya sama sih seperti yang form kemarin gitu ya. Nah, tapi kalau di sini cuma sampai perintah update saja ya. Seperti itu. Oke. Untuk latihan mungkin ya, untuk latihan coba nanti dibuat yang, nah ini lumayan banyak sih, ini bisa untuk 1 minggu latihan. Itu berarti dari halaman ini ya, yang ini kan sudah kita coba sama-sama. Nah, dari halaman yang CRUD artikel ini. Nah, CRUD artikel ini berarti ini dari page ke berapa nih? Sebentar. Oh, dari page ke-6
dari page ke-6 sampai ke page berapa nih, sampai ke page 12 aja ya, yang ini nggak usah dikerjakan ya, yang ini nggak usah dikerjakan. Dari page ke-6 sampai page ke-12 itu yang dikerjakan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.